Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas perancangan aplikasi mobile Sevi 13 tentang prototipe aplikasi Sembako Apps. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Tobi Wahyu Prayoga. Saya Ardani. Saya Dion Putra Tama. Saya Elisha Fitri. Saya Herawati Lutfianur. Saya Febriansyah. Yang pertama ada pengertian UX design. Sebelum ke pengertian UX design, apa itu UX? UX atau singkatan dari user experience. Nah, user experience ini berhubungan dengan tampilan pada sebuah website atau tampilan dari sebuah aplikasi. Nah, sedangkan UX design adalah proses meningkatkan kepuasan pengguna atau pengguna aplikasi, pengunjung website dalam meningkatkan kegunaan dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dan produk. Dan yang kedua ini saya menjelaskan pengertian user interface. Apa itu user interface? User interface itu ialah tampilan visual sebuah produk yang mengembatani sistem dengan pengguna user. Tampilan UI atau user interface dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didasarkan semenarik mungkin. Secara sederhana, UI ialah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Dan desain interface untuk mesin dan perangkat lunak seperti komputer, peralatan rumah tangga, perangkat mobile, dan perangkat elektronik lainnya dengan fokus pada memaksimalkan pengalaman pengguna. Selanjutnya ada pengertian prototype. Prototype adalah proses perancangan sistem dengan membentuk contoh dan standar ukuran yang akan Anda kerjakan nantinya. Jika Anda memakai metode prototype, para pengembang dan pelanggan akan saling berinteraksi sampai hasil yang terbaik keluar. Prototype juga model pertama dari produk yang digunakan untuk mentesting konsep atau gambaran dari ide kita. Prototyping telah digunakan oleh banyak industri. Sebelum memulai membangun sebuah bangunan, arsitek harus menggambarkan blueprint dari bangunan dan membuat model dari bangunan. Berikut adalah tahapan dalam pembuatan prototyping. Yang pertama ada pengumpulan kebutuhan. Yang kedua, membangun prototyping. Yang ketiga, evaluasi prototyping. Yang keempat, mengkodingkan sistem. Yang kelima, menguji sistem. Yang keenam, evaluasi sistem. Yang ketujuh, menggunakan sistem. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode prototype. Kelebihan metode prototype adalah untuk menghemat waktu dalam pengembangan sistem, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, dan pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Berikut adalah kekurangan metode prototype, yaitu proses perancangan dan analisis terlalu singkat. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Lalu, pengembang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Pengertian e-commerce. E-commerce berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Dan sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face. Dalam e-commerce juga meliputi proses promosi, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda adalah pada sistem berdagang yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau internet. Ada beberapa pengertian tentang e-commerce dari ahli, yaitu e-commerce menurut Loudon. E-commerce adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik
dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Yang kedua, e-commerce menurut Kalakota dan Whiston. Kalakota dan Whiston meninjau pengertian dari 4 perspektif, yaitu dalam perspektif komunikasi, pengertiannya ialah sebuah proses pengiriman barang, layanan, informasi, atau pembayaran melalui komputer ataupun peralatan elektronik lainnya. Perspektif proses bisnis e-commerce merupakan sebuah aplikasi dari suatu teknologi menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Perspektif layanan. E-commerce adalah suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, manajemen, dan konsumen untuk mengurangi biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Selanjutnya, perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual produk atau barang serta informasi melalui layanan internet maupun sarana online yang lainnya. Selanjutnya ada e-commerce menurut McLeod Pearson. Perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Selanjutnya, menurut Shelley Cashman, e-commerce atau kependekan dari electronic commerce atau perdagangan secara elektronik merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik seperti internet. Selanjutnya, menurut Johnny Wong, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Selanjutnya, ada keuntungan bisnis e-commerce. Yang pertama, tidak ada batasan geografis. Kedua, biaya lebih terjangkau. Ketiga, memudahkan pencarian bagi pelanggan. Keempat, menghemat waktu. Dan kelima, buka 24 jam. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian konsep aplikasi Sembako Apps. Sebelum kita menjelaskan bagian-bagian dari Sembako Apps tersebut, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Sembako Apps adalah suatu prototipe aplikasi penjualan kebutuhan pangan. Sembako Apps dimulai dengan munculnya tampilan atau layout dari sembako tersebut dan pengertiannya. Di sini ketika kita klik mulai, akan lanjut ke tampilan menu login. Di bagian menu login kita harus daftar terlebih dahulu. Di bagian menu daftar tersebut kita harus mengetik atau mengisi username, email, dan password terlebih dahulu. Setelah kita mengisi ketiga kolom tersebut, lalu kita klik daftar. Setelah kita klik daftar, kita akan lanjut ke bagian tampilan login kembali. Di bagian login, selain kita bisa daftar dari akun, kita bisa juga masuk lewat Facebook dan juga Google. Apabila kita ingin masuk dengan menu yang telah kita buat, yang telah kita daftar, kita langsung mengisinya di kolom 2 ini, email dan password. Setelah itu kita login kembali dengan mengklik tombol login. Setelah itu, kita akan masuk ke bagian menu. Di bagian menu ini, kita terdapat ada 6 submenu. Yang pertama adalah makanan pokok, yang kedua adalah lauk pauk, yang ketiga adalah sayur, yang keempat adalah buah, yang kelima adalah bumbu, dan yang terakhir adalah susu dan telur.
Di salah satu 6 submenu ini saya akan menampilkan bagian submenu makanan pokok. Apabila kita mengklik bagian menu makanan pokok, kita akan lanjut ke bagian dari daftar barang atau list yang ada di bagian makanan pokok tersebut, seperti beras atau singkong. Setelah kita menambahkan item atau barang yang kita inginkan, kita lalu klik menu yang ada di bawah ini, yaitu bagian tampilan keranjang. Setelah kita klik atau kita tekan bagian menu keranjang, kita akan lanjut ke bagian layout bagian keranjang. Di bagian keranjang ini kita bisa mengurangi atau menambahkan item-item yang telah kita beli, dan juga ada bagian total harga yang telah diakumulasikan. Setelah kita udah mengecek apa aja yang kita beli, bahan tersebut sudah benar, kita akan mengklik tombol checkout. Di tombol checkout ini kita akan lanjut ke bagian menu checkout. Di bagian menu checkout ini kita bisa memasukkan atau mengisi kolom bagian alamat, barangnya apa yang kita beli. Setelah itu kita juga bisa melihat atau memilih jasa pengiriman apa yang akan kita pakai. Di sini juga kita akan melihat beberapa metode-metode pembayaran dan juga bagian-bagian yang total, seperti total, jumlah, untuk membuat pesanan tersebut. Apabila kita mengklik bagian buat pesanan, kita akan lanjut ke bagian pembayaran. Di dalam konsep aplikasi Sembako Apps ini, kita akan melakukan dengan metode electronic payment atau e-payment. Di contoh bagian pembayaran ini, kita memilih bagian bank BCA. Di sini tertera jelas nomor rekening yang akan kita gunakan dan atas namanya. Setelah itu, di bawah ini kita juga ada menu pilihan lain dari electronic payment tersebut, seperti ada debit, kemudian ada transfer bank, dan juga di sini ada kita bekerja sama dengan Dana, yaitu kayak salah satu aplikasi seperti pembayaran dompet online. Di bawah aplikasi tersebut kita melihat catatan atau notes yang menjelaskan. Di sini kita akan melihat note dari sistem pembayaran yang telah kita pesan. Di sini ada peringatan kadaluarsa dari bagian yang harus kita bayar tersebut, atau barang yang telah kita bayar atau kita pesan. Selanjutnya kita akan mengklik bagian bayar sekarang. Setelah bayar sekarang, kita akan mendapatkan notifikasi. Di notifikasi tersebut ada penjelasan pembayaran sukses. Setelah pembayaran sukses, ketika lanjut kita akan mengklik OK. Di klik OK, kita akan kembali ke bagian menu yang sebelumnya telah kita lalui. Di sini dalam menu itu, apabila kita mengklik salah satu submenu tersebut, kita akan kembali ke bagian makanan pokok tersebut. Kita akan kembali ke bagian menu yang ada daftar akun, home, dan keranjang. Apabila kita mengklik lambang atau akun atau dengan nama akun, kita akan masuk ke bagian menu akun. Di sini ada akun tersebut, ada tertera jelas identitas si user atau pengguna yang telah mendaftar di Sembako Apps tersebut, mulai dari nama, pesanan, terus kemudian ada semua transaksi atau bagian-bagian dari profile, keamanan akun, sistem, dan lain-lain. Setelah itu, kita kembali ke menu sebelumnya. Di menu sebelumnya itu kan kembali ke bagian menu yang ada di bawah pilihan tersebut. Nah, di sini ada juga bagian home. Di home ini kita akan kembali ke bagian menu awal yang terdapat submenu, yaitu seperti lauk pauk, sayur, buah, bumbu, dan susu dan telur. Ini adalah menu yang paling utama dari bagian Sembako Apps tersebut. Selanjutnya ada analisis sistem. Tujuan analisis sistem kebutuhan sistem adalah memahami dengan sebenar-benarnya kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi kebutuhan tersebut.
Aplikasi sembako ini membutuhkan sistem yang mampu menjadi sarana promosi sekaligus sebagai pendukung media penjualan yang sudah berjalan. Analisa kebutuhan sistem terbagi menjadi dua, yaitu analisa kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisikan proses-proses apa saja yang diberikan oleh aplikasi. Kebutuhan fungsional berhubungan dengan fitur aplikasi yang ingin dibuat. Yang kedua ada analisa kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional merupakan fasilitas pembantu yang terdapat pada sistem. Adapun fasilitas yang terdapat pada sistem adalah yang pertama, pengunjung dapat mendaftar menjadi member jika ingin melakukan pemesanan. Kedua, terdapat menu login untuk pengunjung yang telah mendaftar menjadi member. Ketiga, terdapat dua metode pembayaran, yaitu BCA dan Dana. Berikutnya ada perancangan sistem. Perancangan sistem pada aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan perancangan model bisnis, antarmuka pelanggan, komunikasi pasar, dan rancangan implementasi. Hasil perancangan sistem dapat memberikan kemudahan bagi pengguna karena dibuat dengan interface yang mudah digunakan dan dapat memiliki sejumlah seperti fasilitas pengelolaan data profil pelanggan, penjualan untuk semua item produk, informasi deskripsi barang secara detail, dan semua pemesanan produk secara online. Prototipe sistem ini memiliki arsitektur untuk semua proses pengolahan datanya melalui komputer server, sehingga menggunakan proses manipulasi data tidak lagi berpusat kepada lokasi tertentu. Selanjutnya ada e-payment. Untuk transaksi pembayaran, e-commerce memiliki banyak alternatif. Caranya dengan mendaftarkan sebagai customer pada web tersebut. Bagi customer yang memiliki kartu kredit, dapat menggunakan kartu tersebut atau bisa juga menggunakan aplikasi dompet digital seperti Dana dan transfer banking. Yang selanjutnya ada metodologi. UX design metodologi yang digunakan pada aplikasi sembako apps ini adalah metode user-centered design. Garrett membagi diagramnya jadi 5 proses, yaitu bidang strategi, bidang lingkup, bidang struktur, bidang rangka, dan bidang permukaan. Bidang strategi atau strategi plan menjadi platform dari pembentukan cetak biru experience. Yang kedua, ada tahap bidang lingkup. Dipertanyakan apa yang menjadi batasan dalam penciptaan pengalaman bagi pengguna. Selanjutnya, tahap bidang struktur atau struktur plan adalah tahap pembuatan struktur informasi agar komunikasi berjalan sesuai dengan urutan yang diharapkan. Selanjutnya, tahap bidang rangka atau selection plan. Ibarat pembuat draft layout di mana struktur informasi telah diaplikasikan ke dalam layout namun belum dalam tampilan visual akhir. Yang terakhir, tahap bidang permukaan atau surface plan. Diibaratkan polesan terakhir yang memberi tone and manner, tampilan visual. Selanjutnya ada arsitektur alur proses untuk rich picture sembako apps. Jadi yang pertama dimulai dari user atau customer, yaitu user membuka aplikasi di smartphone. Lalu yang kedua, menampilkan halaman login atau daftar sembako apps. Yang ketiga, user mendaftar dan login ke aplikasi. Yang keempat, aplikasi sembako apps menampilkan halaman utama dan memilih bahan pangan. Lalu yang kelima, user melakukan pembayaran e-payment. Keenam, pesanan disiapkan oleh warehouse setelah mendapat informasi pembelian. Yang ketujuh, warehouse telah selesai menyiapkan pesanan. 8. Pesanan siap diambil dan diserahkan ke ekspedisi. 9. Kurir ekspedisi mengantarkan pesanan ke lokasi user. 10. Paket pesanan sampai ke customer. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil asesmen. Hasil pemetaan nilai rata-rata UJS dalam diagram web spider. Di antara
semua dimensi ini ada 5 dimensi. Yang pertama adalah content dimension. Content dimension ini menghasilkan presentasi rata-rata dimensi senilai 2,43. Selanjutnya ada akurasi dimension yang menghasilkan 2,552. Selanjutnya ada format dimension menghasilkan 2,16. Selanjutnya ada ease of use dimension menghasilkan 2,42. Yang terakhir adalah timeliness dimension menghasilkan 2,54. Berdasarkan dari 5 dimension ini, memperoleh hasil yang terendah adalah format dimension yang mendapatkan nilai 2,16, sedangkan yang tertinggi terdapat di timeliness dimension yang menghasilkan 2,54. Yang terakhir ada EUCS, yaitu End User Computer Satisfaction. EUCS terdapat 5 standar penilaian, yaitu akurasi, format, timelines, ease of use, dan content. Dimensi yang memiliki nilai rendah adalah dimensi format, yaitu dimensi yang mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan estetika antarmuka sistem. Dan yang mendapatkan nilai tertinggi yaitu pada dimensi timelines, yaitu dimensi yang mengukur kepuasan pengguna dari sisi ketepatan waktu aplikasi dalam menampilkan informasi yang dibutuhkan pengguna. Berdasarkan hasil evaluasi dan data 50 responden, maka dapat kami simpulkan bahwa nilai kepuasan responden tertinggi yang kami terima ada pada dimensi timelines, yaitu nilai kepuasan berdasarkan ketepatan waktu aplikasi dalam menampilkan informasi yang dibutuhkan pengguna. Sedangkan yang terendah adalah pada dimensi format, yaitu dimensi yang menjelaskan tentang dimensi yang mengukur kepuasan pengguna dari sisi tampilan dan estetika antarmuka sistem. Itu saja poin yang dapat kami sampaikan tentang aplikasi Tokotext Sembako Apps. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.